dalam pandangan Islam pada hakikatnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah telah menyerahkan kepada manusia untuk menguasai harta tersebut melalui izin-izinnya, sehingga orang tersebut sah memiliki harta tersebut. Adanya kepemilikan seseorang atas harta kepemilikan individu maupun yang tertentu mencakup juga kegiatan memanfaatkan dan mengembangkan kepemilikan harta yang telah dimilikinya tersebut. Setiap muslim yang telah secara sah memiliki harta tertentu maka ia berhak memanfaatkan dan mengembangkan hartanya. Hanya saja dalam memanfaatkan dan mengembangkan harta yang telah dimilikinya, ia tetap wajib terikat dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan pemanfaatan dan pengembangan harta. Konsepsi harta dalam Islam. Kekayaan dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah al-ghina, yang berarti tidak ada kebutuhan, dan dikenal sebagai dikhaniyu, berarti diri cukup, yang merupakan salah satu atribut Allah Subhanahu wa taala seperti terdapat dalam firman Allah yang terkandung dalam surat Al-Qur'an Al-Hajj ayat 64. Dari ayat tersebut dapat dijelaskan bahwa kekayaan dalam Islam terdiri atas dua elemen kehidupan, yaitu yang bersifat jasmani dan yang keduanya rohani. Sisi pertama menggambarkan dimensi yang bersifat material yang dikenal sebagai mal atau dalam jamaknya sebagai amal atau harta. Pengertian harta. Harta menurut arti bahasa adalah apa-apa yang kamu miliki dari segala sesuatu. Lalu harta menurut arti istilah, setiap apa-apa yang dapat dimanfaatkan menurut cara-cara yang dibenarkan syariah, seperti jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, pemanfaatan ataupun konsumsi, dan hibah. Ada 3 konsep dasar yang perlu dipahami dalam masalah harta ditinjau dalam kerangka Islam. Yang pertama, harta adalah titipan bukan milik kita. Sesuai firman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nur ayat 33. Yang artinya uang, harta, dan kekayaan adalah bukankah milik kita, karena tidak ada harta ataupun uang yang akan kita bawa ketika menghadap Ilahi. Harta hanyalah sebagai amanah yang harus dijaga. Perolehan, pengelolaan, dan penggunaan harta harus sesuai dengan syariat, kawan-kawan. Dari sudut pandang Islam, bertanggungjawaban seseorang atas harta yang pernah dimiliki dilihat dari 2 sudut pandang. Yang pertama, dari mana dan bagaimana mendapatkannya. Yang kedua, kemana dan bagaimana ia mempergunakannya. Menata dan merencanakan uang tidak terbatas kebutuhan duniawi. Kebutuhan manusia yang sesungguhnya bukanlah kehidupan dunia. Kehidupan yang sesungguhnya adalah kehidupan kelak di akhirat. Konsepsi pemilikan dalam Islam. Kepemilikan harta ialah hubungan antara manusia dan harta yang digunakan oleh syara dalam bentuk perlakuan khusus terhadap harta tersebut, yang memungkinkan untuk mempergunakannya secara umum hingga ada larangan untuk menggunakannya. Selanjutnya, di sini akan sedikit menjelaskan tentang kepemilikan harta. Secara bahasa, kepemilikan berarti penguasa ataupun yang memegang itu, manusia atas harta dan penggunaannya secara pribadi. Adapun secara istilah, kepemilikan adalah pengkhususan hak atas sesuai tanpa orang lain, dan ia berhak untuk menggunakannya sejak awal kecuali ada halangan syar'i. Pengertian kepemilikan, istilah hubungan syariah antara manusia dengan sesuatu yang memberikan hak mutlak kepada orang itu untuk melakukan pemanfaatan atas sesuatu itu dan mencegah orang lain untuk memanfaatkannya. Bagian harta menurut boleh tidaknya dimiliki adalah sebagai berikut. Ada 3 bagian. Yang pertama, harta yang tidak dapat dimiliki dan dihak milikan orang lain adalah jalan, jembatan, taman, kota, dan lain-lain. Yang kedua, harta yang tidak bisa dimiliki
kecuali dengan ketentuan syariat. Harta ini diperoleh jika individu termasuk dalam kelompok yang berhak menerimanya. Contoh, warisan, wasiat, harta wakaf, dan lain-lain. Yang ketiga, harta yang dapat dimiliki dan dihak milikan kepada orang lain. Harta inilah yang merupakan hak milik pribadi setiap orang. Pemilikan secara umum dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, al-milk al-tam, yang artinya milik sempurna. Dapat diartikan yaitu materi dan manfaat harta itu dimiliki oleh orang. Misalnya, seorang memiliki rumah, maka ia berkuasa penuh terhadap rumah itu, dan dia boleh menggunakannya secara bebas. Yang kedua, al-milik an-nakis, yang artinya milik yang tidak sempurna, yang artinya seseorang hanya menguasai materi harta itu, tetapi manfaat dikuasai orang lain, yang dapat arti rumah itu diserahkan kepada orang lain untuk disewa. 3 unsur kepemilikan dalam Islam. Yang pertama, pemilikan individu adalah ketetapan hukum syara yang berlaku bagi zat ataupun manfaat, yang memungkinkan siapa saja yang mendapatkannya untuk memanfaatkan barang tersebut, serta memperoleh kompensasi jika barangnya diambil kegunaannya oleh orang lain, seperti disewa ataupun karena dikonsumsi untuk dihabiskan zatnya, seperti dibeli dari barang tersebut. An-Nabani mengemukakan, dengan mengkaji secara komprehensif hukum-hukum syara yang menentukan pemilikan seseorang atas harta tersebut, maka akan nampak bahwa sebab-sebab kepemilikan tersebut terbatas pada 5. Di antaranya, yang pertama bekerja, yang kedua warisan, yang ketiga kebutuhan akan harta untuk menyambung hidup, yang keempat harta pemberian negara yang diberikan kepada rakyat, yang kelima harta-harta yang diperoleh oleh seseorang dengan tanpa mengeluarkan harta atau tenaga apapun. Selanjutnya, yang terakhir, setiap individu memiliki hak untuk menikmati hak miliknya, menggunakan secara produktif, memindahkannya, dan melindunginya dari pemubaziran. Kepemilikan umum secara asal, harta benda boleh dimiliki, namun terdapat beberapa kondisi yang dikhususkan untuk memenuhi kebutuhan dan manfaat publik. Fasilitas umum sepertinya jalan umum itu bisa dicari contoh, jembatan, benteng pun bisa, sungai, laut, museum, tempat ibadah, dan lainnya. Harta ini tidak dapat dipribadikan dan dimiliki oleh individu, namun ia harus tetap menjadi aset publik untuk dimanfaatkan bersama. Kepemilikan negara. Harta-harta yang termasuk milik negara adalah harta yang merupakan hak seluruh kaum muslimin, yang pengelolaannya menjadi wewenang negara, di mana negara dapat memberikan kepada sebagian warga negara sesuai dengan kebijakannya, meskipun harta milik umum dan milik negara. Lalu, meskipun harta milik umum dan milik negara, pengelolaannya dilakukan oleh negara, namun ada perbedaan antara kedua benda hak milik tersebut. Harta yang termasuk milik umum pada dasarnya tidak boleh diberikan negara kepada siapapun. Lalu, meskipun negara dapat memperbolehkan kepada orang-orang untuk mengambil dan memanfaatkannya, berbeda dengan hak milik negara, di mana negara berhak untuk membersihkan harta tersebut kepada individu tertentu sesuai dengan kebijakan negara. Pemelihara harta dalam kepemilikan harta dilihat dari segi kepentingan. Pemelihara harta dapat dibedakan menjadi 3 macam ataupun 3 peringkat. Yang pertama, memelihara harta dalam peringkat daruriyat, atau artinya syariat tentang tata cara
pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah. Lalu apabila aturan itu dilanggar, maka berakibat terancamnya eksistensi kita. Yang kedua, memelihara harta dalam peringkat hajiat seperti syariat tentang jual beli dengan cara salam. Apabila cara ini tidak dipakai, maka tidak akan terancam eksistensinya harta, melainkan akan mempersulit orang yang memperlakukan modal ataupun memerlukan modal. Yang ketiga, yang terakhir, memelihara harta dalam peringkat tahsiniyat seperti ketentuan tentang menghindarkan diri dari pengecohan atau penipuan. Hal ini erat kaitannya dengan etika bermuamalah atau etika bisnis. Hal ini juga akan mempengaruhi kepada sah tidaknya jual beli itu, sebab peringkat yang ketiga ini juga merupakan syariat adanya peringkat yang kedua dan yang pertama. Pembagian harta dalam Islam dapat diartikan yaitu mutakawim dan goir mutakawim. Menurut Wahbah Juhaili pada tahun 1989, keempat halaman 44, al-mal al-mutakawim adalah harta yang dicapai atau diperoleh manusia dengan sebuah upaya dan diperbolehkan oleh syara untuk memanfaatkannya, sedangkan al-mal ghairu al-mutakawim adalah harta yang belum diraih atau dicapai dengan suatu usaha. Maksudnya harta tersebut belum sepenuhnya berdana dalam genggaman kepemilikan manusia. Ikor dan matgua. Matgua dapat diartikan harta yang dapat dipindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya, berbeda dengan ikor. Ikor itu dapat diartikan harta yang tidak bisa dipindahkan, seperti halnya tanah dan bangunan. Selanjutnya misli dan kilmi. Al-mal al-misli adalah harta yang terdapat pada padangannya di pasaran, tanpa adanya perbedaan atas bentuk fisik ataupun bagian-bagiannya atau kesatuannya. Sedangkan al-mal al-kilmi adalah harta yang tidak terdapat padangannya di pasar atau terdapat dalam nilai-nilai tertentu, seperti contohnya domba, tanah, kayu, dan lainnya. Yang terakhir, istihalaki, dan islimali. Al-mal istihalaki adalah harta yang tidak mungkin bisa dimanfaatkan kecuali dengan merusak bentuk fisik harta tersebut, seperti aneka warna-warna makanan dan minuman, kayu bakar, BBM, uang, dan lainnya. Sedangkan al-mal al-istimali adalah harta yang mungkin untuk bisa dimanfaatkan tanpa harus merusak bentuk fisiknya.